Roman Mahfud Ekepong, Roman Menteri Ekepong ke Mahfud. Yang Roman Mahfud Ekepong, Roman Menteri Ekepong ke Mahfud. Bahwa umat Islam tidak setuju pemanggilannya. Rizik tidak bikin nasional lagi. Amin. Tidak dipanggil lagi. Amin. Tidak diganggu lagi. Amin. Takbir. Apabila Imam Besar Habib Rizik Syihab akan dijerat hukum dengan sangkaan melanggar undang-undang kekarantinaan adalah merupakan delik yang dipaksakan. Tetapi sampai dengan hari ini, sampai dengan saat sekarang ini, belum ada konfirmasi baik dari yang bersangkutan maupun pengacara yang bersangkutan. Jadi nanti kita tunggu, ya. Mudah-mudahan sampai dengan sore nanti atau malam nanti dia datang, beliau bisa datang untuk bisa memenuhi panggilan untuk kita lakukan pemeriksaan kepada saudara MRS dan juga MHA, menantu dari MRS sendiri. Ya, itu harapan kita. Presiden tidak minta maaf, menteri tidak minta maaf, kami akan ajak umat Islam rame-rame turun, kita demo kepung istana presiden supaya tidak kurang ajar. Takbir. Presiden goblok, udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Kalau saya ajak turun kepung istana, siap tidak? Siap tidak? Takbir. Jadi mesti kita tahu saudara, lahirnya republik ini dari mana? Dari perut pesantren, dari perut kiai, dari perut ulama, saudara. Anda jangan pikir Pancasila itu yang buat Bung Karno, saudara. Di dalam Pancasila yang dibuat oleh Bung Karno, sila ketuhanan, sila buntut, sila pantat. Wah, kalau ikut Pancasila Bung Karno, sila ketuhanan di pantat, saudara. Menyampaikan informasi terkait dengan saya. Seperti telah diketahui Bapak Wakil Gubernur beberapa hari yang lalu, beliau terdeteksi positif. Malamnya, dini hari, saya mendapatkan kabar kalau hasilnya positif. Hasil tes PCR menyatakan bahwa saya positif COVID-19. Maka ditolong Allah dengan berbagai macam tentera. Macam-macam tentera Allah datang. Ada pula tentera yang terakhir ini bernama Corona. Tak terkena virus ini. Banyak orang terheran-heran. Apa sebab? Salah satu sebabnya karena mereka berwudu. Setiap hari mereka membasuh tangan. Virus tidak akan terkena kepada orang yang selalu menjaga kesucian. Assalamualaikum Bang Holis. Ente bikin video azan, kumpulkan orang ngadap kiblat di rumah ataupun di masjid atau di masjid Taklim. Sekarang malam ini kirim ke anak videonya, video azan cuman hayya 'alas shalah diganti hayya 'alal jihad. Jadi nanti yang jawab Allahu Akbar ataupun hayya 'alal jihad juga. Anda tunggu sekarang Bang Holis. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal jihad. 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 Hayya 'alal falah. Yang biadab itu jelas bertujuan untuk menciptakan provokasi dan teror di tengah-tengah masyarakat yang ingin merusak persatuan dan kerukunan di antara warga bangsa. Saya juga telah memerintahkan kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk meningkatkan kewaspadaan. Sekali lagi, saya tegaskan bahwa tidak ada tempat di tanah air kita ini bagi terorisme. Terakhir, saya minta kepada seluruh masyarakat di seluruh pelosok tanah air agar semuanya tetap tenang
dan menjaga persatuan, namun juga tetap waspada. Kita semua harus bersatu melawan terorisme. Seumur hidup saya belum pernah lihat ada orang adzan kok kayak gitu. Adzan kok seruan untuk sholat diganti seruan untuk jihad. Nah, ini sesuatu yang sangat bertentangan ya dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini mungkin tegakkan, karena terus tidak mereka merasa aman. Oh boleh dong, boleh dong terus lagi kan gitu. Sebenarnya masa kecil menjadi besar gitu kan. Kita juga seperti membesarkan sesuatu yang kecil gitu kan. Jadi, kalau ada sesuatu ya selesaikan sesegera mungkin. Jangan dia ditunggu sampai meningkat. Tadi kan ditunggu sampai meningkat. Sebenarnya dari dia datang pun sudah ada pelanggaran kan. Dari awal itu sudah seperti itu. Ya. Terus ke Bogor apalagi, itu saja sudah harus terhenti gitu. Baliho juga sesegera mungkin turun dengan. Manapun masuk kita masuk. Tidak ada dilarang, pelarangan tidak ada. Ini kan semua warga negara kita semua. Gitu. Betul ya? Ya kan? Ini kan negara wilayah kita. Petamburan itu wilayah kita. Dalam menentukan nasib bangsa ke depan, siapa yang paling berperan? Sebutkan satu tokoh yang paling berperan di Indonesia saat ini. Jokowi? Bukan. Pak Prabowo? Bukan. Megawati? Apalagi? Surya Paloh? Siapa dia? Tapi yang paling berperan hari ini kita saksikan adalah Habib Rizik Syihab, yang putra bangsa ini. Pernyataan dari Pangdam Jaya itu jelas tidak bisa dibenarkan secara aturan. Bahwa Pangdam Jaya ini sudah offside. Habib Rizik dan para pengikutnya adalah ulama dan banyak umatnya. Tidak ada sedikit pun niat untuk melakukan tindakan-tindakan di luar konstitusi. Tidak ada imajinasi untuk melakukan pemberontakan apalagi. Kenapa Habib Rizik dijadikan musuh? Copot segera Pangdam Jaya. Jadi kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Saya mau tanya, namanya kita ganti jangan? Jadi apa? Jadi apa? Teriak yang serempak, lebih keras, lebih kompak. Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok, sudah. Setuju? Siap turunkan Jokodok. Siap turunkan Jokodok. Siap lengserkan Jokodok. Takbir. Siap turunkan Jokodok. Apa pantas odok mondok di istana? Siap keluarkan dari istana. Siap lengserkan. Takbir. Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Kalau besok terjadi lagi peristiwa penyerangan terhadap umat Islam, saya minta kepada umat Islam tidak usah nunggu pemerintah, bunuh semua pendeta yang terlibat, saudara. Takbir. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal, berani habisi Kristen radikal. Takbir. Berani, benar, dan berani. Prof DKI bekerja berdasarkan peraturan yang ada. Ketika kita mendengar kabar ada sebuah kegiatan, maka secara proaktif mengingatkan tentang ketentuan yang ada. Dan ini dilakukan oleh Jakarta. Maka pelanggaran itu ditindak sesegera mungkin. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Pemprov DKI menegakkan aturan. Artinya yang melanggar ya harus ditindak. Itulah yang kita lakukan. Kalau ada satu gambar binatang, terus ditulis Habib Rizik, berarti itu menghina saya sebagai binatang. Walaupun itu gambar bukan gambar saya, saudara. Itu penghinaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Boleh kita menghina Yesus mereka. Apa boleh kita menghina Tuhan mereka? Yang menghina Nabi, menghina Islam, menghina ulama, proses, betul. Kalau tidak diproses, jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Takbir, takbir, siap bela Nabi, siap bela Nabi, siap mati untuk Rasulullah. Takbir. Kita doakan Habib Rizik
Rizik, Allah Ta'ala panjangkan umurnya. Jadi pemimpin insya Allah di Indonesia. Yang kedua, Allah pendekkan umur Megawati Pak Jokowi. Al-Fatihah. Ada lonte hina Habib. Sampai lonte ikut-ikutan ngomong. Saudara, saya nggak marah. Cuman ada umat yang marah. Ngancam mengepung lonte. Polisi kalang kabut jagain lonte. Iya. Kacau. Lonte hina Habib dijaga polisi. Ditangkap enggak? Dijagain. Jangan-jangan minta jatah kali. Jadi ketika bicara mengingkari janji atau tidak, maka lihatlah janjinya. Janjinya apa? Kenyataannya apa? Jadi pemimpin itu berpihak dulu. Ada keberpihakan, dari keberpihakan dibuat mekanisme aturannya. Jangan ini berulang. Jangan kita sampai kembali lagi. Bila kita tidak disiplin, bila pusat perbelanjaan dibuka secara bebas tanpa protokol kesehatan, bila restoran dibuat penuh karena ingin kejar keuntungan, bila perkantoran memaksakan untuk semua orang masuk bersamaan mengejar target, bila ibadah massal dilakukan secara masif, terjadi kerumunan tanpa jarak aman, maka konsekuensinya kita bisa menyaksikan lonjakan kasus seakan kita kembali ke bulan-bulan sebelumnya. Dan bila itu sampai terjadi, maka Pemprov DKI Jakarta, gugus tugas DKI Jakarta tidak akan ragu, tidak menunda untuk menggunakan kewenangannya menghentikan kegiatan sosial ekonomi di masa transisi ini. Rakyat kecil yang nggak patuh protokol kesehatan didenda. Giliran ada yang bikin kerumunan ribuan orang berkali-kali dibiarkan. Ada yang dari luar, gubernurnya malah sowan. Kenapa takut? Padahal tegas itu yang dirindukan kami, rakyat Indonesia. Gubernur goblok, menghina umat Islam, menghina ulama. Karena itu kita minta kepada majelis hakim agar terdakwah ini segera ditahan. Berpotensi besar untuk melarikan diri. Itu yang nggak boleh kita lupa tuh. Untuk segera ditahan. Karena sudah berulang kali selalu mengulang-ulangi penodaan agama, ditambah berpotensi untuk melarikan diri. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan padahal dia minoritas. Dia mulai tahu pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Kalau saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini
gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai Rp3 juta atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Karena apabila Imam Besar Habib Rizik Syihab akan dijerat dengan pelanggaran protokol kesehatan dan lain sebagainya, pelanggaran tersebut sudah sering dilanggar oleh kelompok-kelompok lain, termasuk mulai beberapa bulan sebelumnya banyak kerumunan massal yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu tidak simak terindikasi dekat dengan penguasa, tetapi sengaja dibiarkan. Benar apa pun? Kita kesambung corona di Indonesia banyak bisa aksi karena gerombolan Habib Rizik dan karena keramian sebenarnya Habib Rizik. Berarti bebas corona Indonesia. Pertemuan Dewan Kapolres seluruh alhamdulillah berjalan lancar, bahwa aspirasi umat Islam di Kabupaten Mojokerto akan disampaikan ke pusat dan ke Polda bahwa umat Islam tidak setuju pemanggilannya. Ketimpangan hukum datang dari kelompok mereka, maka pol-pol dibiarkan. Jelas. Burung Jokowi. Jelas. Menyampaikan bahwa Kapolres akan menjaga kita. Takbir! Insyaallah, alhamdulillah Kapolres sangat membantu perjuangan kita. Bagus. Alhamdulillah. Perjuangan kita sukses. Amin. Rizik tidak dikenal lagi. Amin. Tidak dipanggil lagi. Amin. Tidak diganggu lagi. Amin. Takbir. Apabila Imam Besar Habib Rizik Syihab akan dijerat hukum dengan sangkaan melanggar undang-undang kekarantinaan adalah merupakan delik yang dipaksakan, karena sampai saat ini masih belum ada aturan yang mengatur tentang kekarantinaan. Karena sabten kiru-furu masuk corona ke Indonesia, panika rakyat seteja rakyat Indonesia minta lockdown total, minta tutup total. Ingat apa punten? Ingat. Rakyat Indonesia sudah jerit-jerit minta tutup total ke pemerintah, tapi pemerintah tidak ada yang dengar. Baru sekarang kalau sudah ada kasus seperti ini mau dikriminalisasikan. Maka dari itu sangat tidak wajar sama sekali, betul? Demikian pernyataan sikap ini, semoga dapat perhatian dari pihak-pihak terkait. Kita harapkan tidak. Saya mengartikan taat hukum harus ikut. Kita warga negara Indonesia harus patuh terhadap hukum. Kan datang sini kan untuk sebagai biasa menyampaikan nanti apa yang harus dia sampaikan pada saat dilakukan pemeriksaan. Ya, protokol kesehatan itu kita jalankan. 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, plus kita harus swab test di sini untuk bisa memastikan, karena kan juga jangan sampai nanti penyidik pemeriksanya nanti malah yang diperiksa positif yang kena penyidiknya. Jadi kita harus protokol kesehatan yang kita gunakan. Misalnya yang bersangkutan sakit, alasan sakit dengan membawa surat keterangan sakit dari dokter. Nanti dokternya akan kita cek sakitnya sakit apa. Karena kan nggak mungkin orang sakit mau diperiksa, ya. Tetapi dengan alasan yang memang sudah tak. Kurang ajar.
saudara. Dia perolok Al-Quran, dia hina Al-Quran. Kurang ajar. Kami nggak bakal diam, saudara. Ini akan kami proses. Kalau presiden dan menteri agama tidak bertobat, tidak minta maaf kepada umat Islam di negeri ini, kami akan kejar terus, saudara. Ya, kami nggak bakal berhenti. Presiden tidak minta maaf, menteri tidak minta maaf, kami akan ajak umat Islam rame-rame turun, kita demo kepung istana presiden supaya tidak kurang ajar kepada Al-Quran. Takbir. Saya mau tanya, siap bela Al-Quran? Siap bela Al-Quran? Siap bela Al-Quran? Takbir. Presiden goblok. Udah menteri agamanya, saudara, sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Kenapa saya katakan presidennya goblok, saudara? Kalau udah nggak ngerti agama, tanya dulu dong kepada para ulama, tanya dulu dong kepada kiai. Jangan sembarangan dia hina Al-Quran. Betul? Betul? Ini menteri agama, saudara, kurang ajar, saudara. Ngaku dari partai Islam, perilaku setan. Hari ini dia mengaku, oh itu ide saya, bukan ide presiden. Dia mau lindungi presiden, saudara. Ya, silakan kau lindungi presiden, tapi presiden tetap salah. Dia sebagai tuan rumah, itu di istana presiden, mestinya dia bisa cegah. Nggak boleh Al-Quran dihina oleh negara. Kurang ajar. Dipikir ulama takut kali, saudara. Oh, mentang-mentang presiden, mentang-mentang istana negara, dipikir habaib diam, kiai diam. Enggak, saudara. Pala jadi kaki, kaki jadi kepala. Siapa mau coba-coba lecehkan Al-Quran, kami siap mati bersimbah darah untuk bela Al-Quran, saudara. Begitu saya tanya, siap bela Al-Quran? Siap bela Al-Quran? Siap mati untuk Allah? Takbir. Kalau saya ajak turun ke pung istana, siap tidak? Siap tidak? Takbir. Maka ditolong Allah dengan berbagai macam tentera. Macam-macam tentera Allah datang. Ada pula tentera yang terakhir ini bernama Corona. Tak terkena virus ini. Banyak orang terheran-heran. Apa sebab? Salah satu sebabnya karena mereka berwudu. Setiap hari mereka membasuh tangan. Virus tidak akan terkena kepada orang yang selalu menjaga kesucian. Maaf, di masjid. Di masjid itu orang datang ke masjid orang suci. Masjidnya juga suci. Kemudian rumahnya juga nambah Allah. Masa sih corona mau masuk ke rumah Allah? Kalau ingin ya tidak terterjang oleh corona, dekatilah Allah. Corona itu adalah makhluk Allah. Kita juga makhluk Allah. Corona datang, musibah-musibah datang, tiada lain dan tiada bukan, saudara. Pasti kesalahan ini ada kaitannya. Apa kaitannya? Karena Habib Rizik tidak boleh kembali ke tanah air. Allah Ta'ala murka dan Allah kirimkan corona ke Indonesia, saudara. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di Toro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di Toro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di Toro. Di Toro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading
10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari, tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro, kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya, supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Leong. Ini adalah salah satu feature dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka badge Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah. Karena dengan Anda menonton dan juga subscribe channel YouTube Jonas Leong, dengan cara like dan juga komen channel YouTube Jonas Leong, itu sudah cukup untuk mensupport channel Jonas Leong. Ini adalah feature di mana kalian ingin mensupport channel YouTube Jonas Leong secara lebih lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan kepada channel YouTube Jonas Leong.